Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Bang Kowi. Dan di video kali ini saya akan membahas pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita yang sedang PPG. Ini terkait pelaksanaan PPL sit-in dan juga untuk tagihan video PPL. Baik, langsung saja kita baca pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, Bang, kira-kira dosen mengikuti kegiatan PPL kita berapa menit ya? Dosen ikut kegiatan PPL full. Jadi kalau kita PPL-nya sekitar 70 menit ya, dosen standby terus di situ ya. Karena beliau mengawasi dan kegiatan Zoom-nya juga direkam oleh pusat. Jadi otomatis beliau tidak bisa meninggalkan, kan itu merupakan tugas dari beliau. Pertanyaan berikutnya, agar suara tidak terpantul di Google Meet kalau memakai lebih dari satu perangkat gimana Bang? Ini sebenarnya sudah saya jelaskan ya. Jadi kalau pengen suaranya jelas dan terarah di satu fokus suara, kalau akunnya banyak maka akun yang tidak digunakan untuk fokus penangkapan suara itu nanti suaranya di mute atau didiamkan. Jadi biar tidak terpantul-pantul ya. Berikutnya, apakah semua perangkat tergabung di Google Meet? Kalau tergabung semua gimana cara ngerekamnya? Karena kalau tidak salah Zoom atau Google Meet agar bisa merekam harus menggunakan yang berbayar. Ini terkait perekaman Zoom ya. Ini nggak tahu nanti kalau teman-teman PPL-nya gimana. Kalau PPL saya di LPTK saya, kita PPL-nya menggunakan link Zoom yang disediakan oleh LPTK. Jadi kita nggak usah repot-repot karena otomatis link Zoom-nya ini sudah berbayar. Jadi secara durasi itu sudah loss gitu ya. Nah, untuk perekamannya yang rekam juga pihak LPTK karena juga LPTK butuh dokumentasi untuk perekamannya. Nah, terkait perangkat yang digunakan untuk merekam yaitu LPTK. Nah, misalnya nih teman-teman tidak disediakan oleh LPTK, artinya teman-teman menyediakan linknya sendiri. Rekamnya gimana? Kalau banyak akun yang gabung ya satu akun aja terserah. Bisa akun yang ada di HP atau akun di laptop. Cuman biasanya kalau di HP kita tidak merekomendasikan karena durasinya panjang. Nanti otomatis kalau kita merekam lewat HP, otomatis kan nanti atribusi memori sangat besar. Khawatirnya nanti kalau sangat besar dan over memori, otomatis rekamannya nanti bisa buyar dan nggak bisa tersimpan. Jadi lebih aman rekamnya di laptop aja. Cara rekamnya ya otomatis kalau lewat Google Meet-nya langsung atau lewat Zoom-nya langsung ya teman-teman harus punya yang berbayar. Tapi kalau nggak mau berbayar misalnya dan nggak mau lewat aplikasi itu secara langsung rekam, teman-teman bisa menyiasati melalui perekaman layar yang ada di laptop. Biasanya laptop sudah ada untuk perekaman layar. Kalau belum ada, bisa menginstal aplikasi seperti Bandicam. Saya menggunakan Bandicam. Lanjut. Pak, jadi untuk record videonya dari Zoom atau beda HP? Atau beda HP lagi untuk record dan untuk Zoom, Pak? Ini gimana ya? Kalau terkait Zoom, tadi sudah saya jelaskan. Jadi yang merekam pihak LPTK sudah ada. Kalau LPTK enggak, ya silakan teman-teman. Tapi kalau untuk tagihan video yang ditugas PPG untuk kegiatan sit-in itu tidak ditagih. Yang ditagih adalah video ketika PPL itu durasinya minimal 10 menit maksimal 15 menit. Caranya gimana terserah, bisa langsung shoot sekaligus ketika sedang Zoom sit-in, jadi bisa berbarengan. Tapi kalau saya nggak milih kayak gitu karena kita nggak bisa luwes, nggak bisa loss, dan kegiatannya kan dipantau oleh penguji. Jadi kalau saya lebih suka ngambilnya selain kegiatan di luar Zoom. Jadi setelah Zoom saya akhirnya mengambil video lagi, atau kalau saya kemarin itu saya ngambil video dulu untuk tagihan, barulah besok harinya untuk kegiatan sit-in. Jadi ketika saya ngambil video awal itu saya gunakan untuk tagihan plus juga latihan untuk anak-anak. Jadi saya persiapkan tuh, jadi biar ketika PPL sit-in kita bisa lebih maksimal dan nggak ada yang gagap ketika di lokasi atau situasi ya. Nah, perihal kalau pakai cara saya ini yang dua momen yang berbeda, otomatis nanti ketika pelaksanaan di Zoom PPL sit-in diusahakan sama secara alurnya. Jadi biar ketika nanti kita pemutaran video tagihan, dosennya nggak bingung karena secara alur juga persis ya. Berikutnya, ini ada dua pertanyaan langsung dari orang yang sama ya. Videonya pakai kamera DSLR kah Bang? Enggak. Saya ngevideonya pakai HP aja. Mungkin teman-teman ngiranya itu hasilnya kok bisa bagus, kok bisa jelas gitu. Itu sebenarnya bukan perihal kualitas kameranya sih.
Iya, memang kualitas kamera itu memang diperhitungkan. Cuman HP zaman sekarang udah bagus-bagus untuk kualitas kameranya. Tinggal kita pinter-pinter aja memaksimalkan kualitas kamera itu. Kita alatnya HP. Misalnya saya alatnya adalah HP ketika merekam. Jadi saya harus tahu kelemahan-kelemahan HP. Kelemahan HP yang pertama adalah HP itu nggak bisa dibuat gerak. Bisa dibuat gerak, tapi risikonya pasti gambar akan pudar, akan kabur, akan nggak enak lah ditonton itu. Jadi nggak kedetailan atau kejelasannya itu bisa hilang kejelasannya ketika kita bergerak. Jadi ketika saya PPL, kalau teman-teman ngamati video PPL saya sekaligus video mungkin saya nggak bergerak. Jadi saya diem aja. Nah, kemudian di situ saya juga harus pinter-pinter mencari pencahayaan yang pas. Jangan sampai kita mengambil gambar atau mengambil video di posisi yang sangat terlarang. Maksudnya terlarang itu adalah kita melawan arus cahaya. Akhirnya nanti kita menjadi gelap, nggak terlihat gitu. Jadi tergantung kita pinter-pinter mencari angle yang pas untuk terlihat jelas di perangkat kita ya. Kemudian izin tanya Bang, suaranya gimana kok bisa jelas nih? Suaranya seperti yang sudah saya sampaikan di video saya sebelumnya, saya menggunakan bantuan mic eksternal ya. Mic eksternal saya ini ada dua, saya punya dua, ada yang berkabel, ada yang wireless. Keduanya saya gunakan. Ketika PPL sit-in, saya menggunakan yang berkabel karena kalau wireless saya khawatirnya nanti baterainya habis di tengah jalan. Karena kan menggunakan wireless ya. Nah, kalau yang ketika saya pengambilan PPL itu kan bukan PPL sit-in, tapi saya untuk tagihan video saya menggunakan yang wireless karena saya bisa ngecek untuk kapasitas baterainya. Ketika baterai mau habis saya bisa cas dulu. Berikutnya, wireless mic-nya merek apa punya Bang Kowi? Suaranya bisa clear dan tebal gitu. Saya mereknya ini. Nah, kebetulan ini juga sudah saya sediakan ini. Yang pertama ini wireless ya, mic wireless yang tanpa kabel. Ini mereknya Soras. Nah, ini ya. Jadi ini tanpa kabel, jadi tinggal dicolokin aja. Ini yang dikoneksikan di HP kita atau perangkat kita. Jadi caranya ya tinggal dicolokin aja. Banyak yang tanya gimana caranya masang, tinggal pasang aja gitu. Terus tinggal kita gunakan. Cuman masalahnya ini kalau handphone teman-teman selain Samsung atau iPhone harus butuh tambahan alat. Kalau HP Samsung sama iPhone nggak usah bantuan aplikasi tambahan, sudah bisa langsung menangkap mic eksternal. Tapi kalau HP-nya itu di selain iPhone dan Samsung ya. iPhone dan Samsung kok ngarah ke Xiaomi, karena saya juga punya HP merek Xiaomi. Jadi kalau bukan Samsung, bukan iPhone, maka teman-teman harus menggunakan tambahan aplikasi namanya Open Camera. Di Open Camera nanti teman-teman bisa mengatur untuk pengaturan videonya, untuk penangkapan suaranya nanti dipilih yang dari mic eksternal. Jadi di situ nanti teman-teman baru bisa menggunakan mic wireless ya atau clip on. Nah, ini yang clip on yang pakai kabel. Kalau yang wireless tadi mereknya Soras, ini kalau yang berkabel saya mereknya Boya. Ini Boya M-Band, ini kabelnya panjang. Kalau yang Soras ini harganya ini 300-an. Kalau yang satu mic aja, kalau yang double mic ini harganya 600-an. Saya yang double mic. Kalau yang ini yang berkabel Boya M1 ini harganya 100-an. Nah, jadi silakan kalau mau pengen ya. Kemudian Pak Kowi, maaf izin bertanya Pak, terkait link Zoom untuk PPL dari pihak LPTK apa dari peserta PPG Pak? Dan untuk yang rekam aksinya mode daring berarti semua siswa harus masuk Zoom Meet ya Pak? Ya, terkait link Zoom tadi sudah saya jelaskan ya, jadi seharusnya LPTK sudah menyediakan. Kalau nggak menyediakan teman-teman bisa langsung minta atau request. Kalau nggak disediain ya terpaksa nyediain sendiri. Nah, perihal ini untuk rencana aksinya, untuk untuk PPL-nya, kalau memang teman-teman di LPTK-nya harus ada yang mode daring atau model di dalam jaringan online gitu ya, ya otomatis masuk di virtual meet-nya bisa pakai Zoom, bisa pakai Google Meet, terserah. Kalau memang harus ada yang mode daring. Kalau di LPTK saya enggak sih, modenya menyesuaikan dengan satuan pendidikan. Kebetulan satuan pendidikan saya sudah tatap muka ya, tatap muka semuanya untuk semua aksi yang saya lakukan. Berikutnya, mic clip on wireless bisakah diganti headset Bang? Bisa banget. Ada teman saya pakai headset, cuman kan hasilnya nggak begitu maksimal. Ada headset yang wireless itu yang bisa menangkap suara juga, untuk headsetnya itu juga bisa. Cuman ya hasilnya tidak semaksimal mic yang memang khusus untuk eksternal penangkapan suaranya. Berikutnya Bang Kowi, apa minta bantuan orang lain untuk merekam? Tidak, saya menggunakan tripod. Jadi teman-teman saya yang lain minta bantuan, cuman saya enggak, karena memang kelemahannya sangat terlihat, terbukti ketika kita
presentasi hasil video dan juga refleksi evaluasi dari dosen terkait pelaksanaan PPL. Teman-teman yang menggunakan bantuan teman lain ya, itu ada masukan karena temennya itu tertangkap di layar Zoom. Jadi terlihat di layar Zoom, dan ketika video juga videonya goyang-goyang gitu. Jadi akhirnya mengganggu daya pandangnya penonton, begitu kata penguji. Kalau saya pakai tripod, akhirnya itu lebih aman dan lebih stabil juga pengambilannya. Berikutnya untuk yang diedit jadi 15 menit itu apakah hasil rekaman video dari Zoom atau rekaman video biasa? Nah, ini apa ya, banyak konsepsi yang masih belum dipahami oleh teman-teman ya. Yang jelas begini, kita kan di PPL ini melaksanakan dua penugasan tagihan ya. Tiga tagihan tugas. Yang pertama adalah untuk tagihan tugas di LMS ada unggahan RPP. Kemudian yang kedua kita pelaksanaan PPL sit-in, tapi di LMS tidak ada unggahannya. Jadi kita PPL aja dinilai langsung oleh dosen dan guru pawong kita. Kemudian yang ketiga kita tagihan unggahan di LMS berupa video PPL yang berdurasi 10 sampai 15 menit ya. Nah, perihal video ini apakah bersumber dari Zoom-nya? Jadi Zoom itu kita rekam kemudian kita edit menjadi 10 menit layaknya peer teaching kalau nggak salah ya. Ataukah kita ngerekam langsung tapi ngerekam pada saat situasi PPL sit-in, ataukah di luar itu? Kalau di LPTK saya tidak dijelaskan terkait itu. Yang jelas kita bisa ngunggah video minimal 10 maksimal 15 menit dan video itu adalah video PPL kita. Nah, kebetulan di saya ya model video yang tertangkap full otomatis yang rekam sendiri, yang beda dengan tampilan di Zoom begitu. Nah, kalau di lokasi LPTK teman-teman bagaimana ya silakan ditanyakan aja. Tapi kalau tidak ada kelanjutan penjelasan yang jelas dari pihak LPTK atau dari dosennya, ya silakan berkreasi. Kalau teman-teman lihat contoh-contoh di YouTube, contoh video PPL 1, PPL 2, PPL 3 itu rata-rata ya videonya hampir serupa dengan saya. Jadi mereka atau kita semuanya mengambil video terpisah dari kegiatan Zoom sit-in gitu ya. Jadi biar terlihat full. Berikutnya, keren Pak videonya, editing pakai apa Pak dan pakai efek apa saja? Nah, ini banyak yang tanya editingnya pakai apa. Saya editingnya pakai HP aja. Pakai HP, ngerekamnya juga pakai HP, ini juga pakai HP ngerekamnya. Jadi saya ini YouTuber HP, jadi semuanya serba HP. Ngeditnya juga pakai HP. Aplikasi yang saya gunakan adalah aplikasi KineMaster. Jadi saya di HP itu ada 3 aplikasi editing ya, ada VN, ada CapCut dan ada KineMaster. Yang saya gunakan tuh yang mana yang sesuai kebutuhan aja. Kalau saya lagi pengen bikin video jedak-jeduk, bikin video yang template gitu, saya tinggal beralih ke VN atau CapCut gitu. Tapi kalau video yang hanya potong-potong, pengen lebih detail, pengen lebih manual gitu, saya menggunakan KineMaster ya. Perihal efeknya mungkin yang dimaksud kalau Bapak ini ngelihat di video saya ya kayaknya yang lihat efek-efek transisinya di KineMaster sudah tersedia. Kalau misalnya di aplikasi KineMaster teman-teman misalnya udah punya aplikasinya kok nggak ada transisi yang serupa dengan transisi saya, berarti teman-teman belum mengunduhnya. Jadi silakan diunduh. Di KineMaster itu ada pilihan kayak keranjang beli efek-efek dan transisi lain sebagainya, itu dicari. Kalau transisi di situ nggak ada, bisa nyari di YouTube. Jadi ada transisi yang nggak ada di situ. Jadi saya nyari di YouTube. Kalau mau pengen nyari, klik aja transisi green screen. Nanti di situ akan muncul transisi semacam kayak template. Jadi kita tinggal menggunakan aja di video kita. Ya, video ngeditnya silakan dicari di YouTube, tutorialnya banyak banget yang ngasih tutorial untuk ngedit menggunakan aplikasi lewat HP, bisa KineMaster atau yang lain sebagainya. Berikutnya, recordnya pakai iPhone ya Bang? Enggak, pakai HP. HP saya ini yang saya gunakan sekarang ini adalah HP Samsung yang harganya pada saat itu 3 jutaan. Ini HP saya itu mereknya A50. Kalau sekarang harganya sudah murah ya. Itu HP yang saya gunakan, dan ketika PPL juga itu. Kenapa kok bisa jelas ya? Karena saya sangat memperhitungkan dari segi angle-nya, posisi kamera, jarak, kemudian juga pencahayaan. Akhirnya terlihat bagus lah, tidak begitu terlihat kalau pakai HP. Dan ya, sudah habis pertanyaan-pertanyaan saya screenshot secara random. Untuk selebihnya pertanyaannya hampir serupa. Jadi intinya itu teman-teman, selebihnya teman-teman yang baru nonton video ini tapi belum nonton video saya yang sebelumnya yang membahas terkait persiapan PPL sit-in dan juga persiapan untuk pengambilan video editing yang tagihan 15 menit maksimal, itu bisa ditonton dulu jadi biar paham, karena ini adalah pembahasan lanjutan dari video-video tersebut, dari beberapa pertanyaan yang mungkin belum saya bahas di video saya yang itu ya.
Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Dan semoga teman-teman semuanya yang sedang proses PPG, yang sekarang sedang proses PPL, bisa lancar semuanya, bisa sukses semuanya. Yang jelas mudah-mudahan proses teman-teman ini hanya dilewati sekali jalan aja. Jadi nanti ketika udah UP langsung lulus semuanya ya. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.